Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua sehat? Sehat. Ada yang belum sarapan? Sudah. Oke, kalau sudah sarapan berarti ada energinya untuk belajar ya. Tapi sebelum kita belajar, biar belajar kita berkah, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, Pak Guru minta kalian berdiri dulu. Kita akan bernyanyi Garuda Pancasila. 1, 2, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, mari kita duduk lagi. Sebelumnya ada yang tidak masuk? Ya, bagus, semua masuk. Jadi sebelum kita belajar, oh ya, berdiri lagi. Berdiri. Perhatikan tangan Pak Guru. Kalian juga seperti ini. Genggam tangan kalian. Yang tangan kanan mana? Acungkan jempol. Yang tangan kiri kelingking. Sudah? Sekarang genggam lagi. Yang kiri yang jempol, kanannya kelingking. Sudah? Coba dibalik. Coba dibalik. Susah? Oke. Sekarang tangan kanan putar ke depan. Tangan kiri putar ke belakang. Coba kabur. Bisa? Oke. Baik, semua duduk. Itu namanya senam otak ya. Kadang kita bisa seimbang, kadang juga tidak. Nah, tadi kita kan bergerak. Tangan kita bergerak, lengan kita bergerak. Nah, apa sih yang menyebabkan tubuh kita bisa bergerak? Nah, jadi Pak Guru akan kalian akan belajar tentang rangka, sendi, dan otot. Baik. Biar lebih paham, kalian akan menonton sebuah video. Tolong diperhatikan ya. Halo teman kece, pernah nggak kalian kepikiran kenapa kita semua bisa bergerak? Kita bisa menulis, membawa barang, berjalan, bahkan melompat karena memiliki alat gerak. Tubuh kita dibentuk oleh banyak rangka atau tulang yang dihubungkan dengan sendi. Pada tulang juga melekat otot. Otot inilah yang menggerakkan tulang sehingga tulang bisa bergerak. Karena itu, tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot sebagai alat gerak. Oke. Tadi kenapa ketika dia bergabung kemudian mereka bergerak? Ya. Tulang tidak bisa bergerak. Otot bisa bergerak. Tetapi otot tidak bisa bergerak kalau tidak ada tulang.
hilang, maka mereka kalau digabung baru bisa bergerak. Nah, seperti itu. Kita lanjut lagi. Aktif. Rangka manusia terdiri dari rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota tubuh. Nah, rangka ada 3. Yang ada di kepala kita namanya rangka, yang di tengah-tengah, dan yang bisa bergerak. Nah, itu yang perlu diingat. Gerak. Nah, itu kalau banyaknya lagi bisa kita pelajari. Rangka kepala terdiri dari tulang tempurung dan tulang wajah. Rangka kepala berfungsi untuk melindungi otak dan membentuk wajah seperti mata, hidung, pipi, dan rahang. Oke, apa yang dilindungi? Yang paling utama adalah apa di dalam ya. Yang paling utama dilindungi adalah otak. Rangka badan terdiri dari tulang bahu, tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang panggul. Kira-kira apa yang dilindungi sama rangka ini? Ya betul, paru-paru. Apalagi yang di paru-paru ini? Jantung, dan masih banyak lagi di sekitar perut dan lambung, khusus juga ginjal. Betul. Tulang bahu terdiri dari tulang selangka dan belikat. Tulang belakang dimulai dari tulang leher, punggung sampai ekor. Tulang belakang akan menopang bagian kepala dan membentuk postur tubuh. Tulang dada berhubungan dengan tulang rusuk, sedangkan tulang rusuk melekat pada tulang belakang. Tulang dada dan tulang rusuk berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru serta berperan dalam pernafasan. Tulang panggul adalah 3 pasang tulang yang bersatu, yaitu tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Tulang panggul berfungsi menyangga berat tubuh, melindungi kandungan dan juga rahim pada perempuan. Rangka anggota gerak adalah tangan dan kaki. Ya, hanya 2 yang perlu kalian ingat gerak ini, atas dan bawah. Yang atas adalah tangan dan lengan, dan yang bawah kaki. Tangan tersusun dari tulang atas, kemudian dan hasta, tulang pergelangan, telapak, dan jari-jari tangan. Sedangkan kaki tersusun dari tulang paha, tulang lutut, tulang kering dan betis, tulang pergelangan, telapak, dan jari-jari kaki. Otot manusia ada 3 jenis, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Otot polos berbentuk diagram dengan ujung runcing yang melekat pada organ pernapasan atau pencernaan. Otot jantung berbentuk silindris dan bercabang yang melekat pada jantung. Otot polos dan otot jantung bekerja di luar kesadaran. Otot yang melekat pada tulang adalah otot lurik. Otot lurik berbentuk silindris dengan pola gelap terang. Otot ini bekerja di bawah. Oke, yang paling beda yang mana? Otot polos, otot lurik. Nah, kalau dilihat yang di paling bawah, ada di luar kesadaran, dan di bawah kesadaran. Maksudnya di bawah kesadaran ini sesuai dengan kemauan kita. Nah, contoh, kalau detak jantung bisa kalian atur? Tidak. Makanya itu di luar kesadaran kita. Dia berdetak dengan sendirinya. Nah, itu ada otot jantung. Sedangkan otot lurik sesuai dengan kemauan kita. Perlu bergerak karena adanya otot lurik. Nah, otot lurik yang tadi bilang ada yang bilang tulang, benar kan? Otot lurik menempel di tulang. Bawah kesadaran artinya tubuh bergerak karena memang kami yang ingin gerakan. Ketika otot bekerja, otot akan berkontraksi atau memendek. Sebaliknya, ketika otot tidak bekerja, otot akan relaksasi atau mengundur kembali. Otot dapat bekerja secara berlawanan atau antagonis seperti pada otot biceps dan triceps. Ketika mengangkat tangan bawah, otot biceps berkontraksi dan otot triceps relaksasi. Sebaliknya, ketika lengan bawah diturunkan, otot biceps relaksasi dan otot triceps. Oke, coba kita tes. Kalian tepuk tangan kalian seperti ini. Mana yang tegang? Ini ya. Sedangkan yang ini bagaimana? Yang di bawahnya biasa ya, tidak tegang bawah. Tapi ketika kita meluruskan, mana yang tegang? Yang bawah. Yang di sini biasa saja. Nah, itu namanya yang ini namanya berkontraksi ya. Yang ini relaksasi.
Kalau kita begini, ini yang berkontraksi, yang ini ya relaksasi atau tidak ya, betul. Dan berkontraksi. Ada juga otot yang bekerja sinergis atau saling bekerja sama. Contohnya otot pronator untuk gerak menelungkup. Tulang juga dapat digerakkan karena adanya sendi. Sendi banyak jenisnya. Gerakan merelaksasi seperti ini disebabkan oleh sendi aksal pada lutut yang memungkinkan gerak ke satu arah. Sendi aksal juga ada di bagian siku dan ruas-ruas jari. Sekarang coba gerakkan ibu jari seperti ini. Di antara telapak tangan dan ibu jari ada sendi pelana yang memungkinkan gerak kedua arah. Kamu dapat memutar yang seperti ini karena adanya sendi putar antara tulang atlas dan tulang tengkorak, atau sendi putar antara tulang hasta dan tulang punggung sehingga kamu bisa membolak-balik telapak tanganmu. Selanjutnya, gerakan bebas ke segala arah karena adanya sendi peluru. Sendi peluru terdapat di antara tulang gelang bahu dan lengan atas sehingga kalian bisa memutar tangan seperti ini, atau di antara tulang gelang panggul dan tulang paha. Wah, sambil belajar tentang segi, kita jadi sekalian bisa olahraga ya. Postur tubuh. Nah, sebelum itu, bagian mana yang bisa digerakkan tubuh kita? Ya, ada di pergelangan, ada di lengan, ada di sikut, ada di kepala. Jadi yang bisa membuat bergerak ini adalah bukan, tapi sendi yang bisa membuat kita menentukan badan-badan kita sesuai dengan keinginan kita. Bagaimana dengan ini? Tidak bisa kan? Tidak bisa nah, karena di sini tidak ada sendi. Yang ada di sendi hanya di bagian yang bisa digerakkan. Di area bentuk tulang, posisi tubuh yang salah dapat mengubah sisi tulang menjadi bungkuk, melengkung ke depan atau ke samping. Ketika tulang mengalami benturan yang keras, tulang juga bisa mengalami retak atau patah. Kita patut. Oke, kita harus bersyukur karena kita masih bisa menggerakkan badan kita. Nah, kita diskusi dulu sebentar. Tadi apa ya sistem rangka atau rangka? Tulang, ya. Tapi tulang bukan rangka. Rangka adalah susunan tulang-tulang. Jadi di sini ada tulang apa saja kita punya? Tulang tengkorak. Kalau di sini tulang apa namanya? Lengan. Nah, kalau digabungkan semua itulah disebut rangka. Kalau tulang-tulang sendiri bukan rangka. Berarti sistem rangka adalah kerangka tubuh yang terdiri dari tulang-tulang yang saling terhubung. Tujuannya apa? Untuk menopang tubuh, melindungi organ, serta membantu gerakan dan pembentukan darah. Nah, ini yang nomor satu apa tadi? Ya, yang tulang kepala atau rangka kepala. Yang nomor dua, rangka dada, itu bagian dari rangka badan, betul. Dan yang ketiga, rangka ada dua, atas dan bawah. Yang atas apa? Yang bawah? Oke. Fungsi rangka tadi apa? Boleh satu-satu silakan. Yang pertama apa? Atau royok aku boleh. Satu apa? Menopang. Ya. Oke, kita lihat saja dulu ya. Nah, tempat meletaknya otot, membentuk postur tubuh, menyimpan kenal dan membantu bergerak. Kalau tadi rangka, sekarang otot. Otot itu apa? Iya, betul. Untuk bergerak. Otot adalah bagian yang memungkinkan tubuh bergerak dan menjaga postur. Jenis-jenisnya ada 3 tadi ya. Yang polos, luring, dan jantung. Mana yang membuat kita bisa bergerak? Luring. Kalau otot jantung, tidak, yang ada di jantung. Kalau otot polos, yang ada di pencernaan kita. Fungsi dari otot, ya seperti tadi ya, membuat kita bergerak, menjaga postur tubuh, dan satu lagi, menjaga suhu tubuh kita. Nah, tadi udah rangka, udah tulang. Sekarang sendi itu apa? Ya, penghubung antara
bulan. Jadi sendi ini pertemuan antara dua bulan yang memungkinkan bergerak pada tubuh dalam berbagai suatu arah kebutuhan. Contoh yang ada di sikut kita ini bergeraknya cuma berapa arah? Satu arah, cuma begini doang. Kalau ini lengan atas kita kemana dia? Bisa begini, bisa begini. Kalau kepala cuma bisa begini saja, tengdek saja. Oke. Apa hubungan rangka otot dan sendi? Oke. Silakan berkreasi dengan replika tangan. Ini ada yang akan kalian buat replika tangan. Di sini sudah ada tutorialnya ya. Tinggal kalian susun tangan dengan bahan-bahan yang lain. Oke. Baik, silakan dibuka. Yang perlu lagi boleh ambil. Boleh mana-mana. Kalau ada yang bingung bisa angkat tangan ya. Panggil Pak Guru ya, Pak Guru bantu. Baik, waktu pengerjaannya 30 menit. Silakan. Bisa disusun dulu, sedotannya, nah, baru di lem atau di selotip.
jangan lupa itu selotipnya dililit berkali-kali biar kuat ya. Ya, dengan kerjasama kalian bisa selesaikan dengan cepat. Jangan lupa ruas-ruasnya tidak terlalu rapat.
kali itu termasuk masukannya itu yang ibu dari ini. Jadi agar melengkungnya bisa sempurna, itu tiap ruasnya kalian lipat. Tiap ruasnya kalian lipat. Seperti jari-jari kita, dilipat dulu. Nah itu seperti panah lari. Dilipat saja sampai seperti ini. Ya. Tidak, karena sudah lengkap ya. Satu ya.
Tidak perlu terburu-buru, yang penting rapi. Waktunya tinggal 10 menit. Baik, ada yang sudah? Guru kita dulu.
waktu 35 menit. Kelompok Dris sudah jadi. Oke, saya absen dulu. Kelompok Metal Force jadi. Kelompok Kulit. Oke, kelompok Matahari. Kelompok Dris. Oke, semua sudah jadi dalam waktu yang tepat. Baik, sebelum itu tepuk 1, tepuk 2, berdiri lagi. Baik, sekarang perhatikan tangan Pak Guru. Tadi kan kita sudah senam otak yang kelingking ibu jari dan putar-putar ya. Sekarang coba tangan kalian, yang satu pukul paha, yang kanan pukul paha, yang kiri gosok paha. Digabung sudah, ubah balik. Ya kan? Sudah bisa? Oh, ini mudah ya. Yang paling sulit yang mana yang tadi? Yang kelingking dan ibu jari ya. Nah, oke, duduk. Sekarang saya minta satu kelompok metal maju satu orang bawa karyanya. Oke, perhatikan teman kalian akan memperagakan hasil karyanya. Sekarang coba ditarik. Oke. Dipegang, ditarik lagi. Oke. Sama seperti Pak Guru menggenggam. Oke. Tadi kita belajar rangka dan otot ya. Kalau rangka tepuk 1. Kalau rangka bisa bergerak tidak? Rangka saja bisa bergerak tidak? Tidak. Kalau otot bisa bergerak. Perhatikan lagi. Benang ini adalah otot karena bisa
bergerak. Sedangkan yang menjadi rangkanya apa kira-kira? Sedotan. Jadi kalau kertas ini apanya kira-kira? Tangannya. Tulang. Iya, kulit ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Kelompok Tris. Halo. Nah, nggak apa-apa di situ saja. Di situ saja. Silakan peragakan. Ya. Kelompok kulit berdiri satu saja. Kelompok matahari berdiri satu. Ya. Oke, jadi yang perlu kita ingat adalah bahwa yang menggerakkan tubuh kita ini adalah otot. Rangka diperlukan juga oleh otot, karena tanpa rangka bagaimana tubuh kita? Iya, tubuh kita akan, kalau bahasa sekarangnya itu letoy atau meleyong. Kalau bahasa sekarangnya itu meleyong ya, atau tidak bisa berdiri tegak. Sekarang kelompok akan menjawab soal. Nah, ini diskusikan dengan kelompok kalian ya, dan ditulis. Silakan alat tulisnya dipersiapkan. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Sambil dikerjakan LKPD-nya. Ya, Madinah. Ya, kasih
soal. Yang mana? Ya ini kan bangun ini ya sudah. Sudah bangun ini. Apa musiknya di sini? Ya. Ya. Teman-teman ya. Ini ya, kalian pakai tempel tadi. Baik, Pak Guru sudah membagikan soal evaluasi. Kalian isi sendiri. Isi nama, kemudian isi jawabannya. Sesuai yang kalian sudah tangkap materinya yang tadi sebelumnya. Satu orang dari kelompok silahkan dikumpulkan LKPD yang tadi sudah kalian kerjakan bersama-sama. LKPD. Lima menit lagi.
3 menit lagi. Bagi yang sudah jadi boleh dikumpulkan. Baik, silakan dikumpulkan. Yang sudah mengumpulkan berdiri dulu. Yang sudah mengumpulkan. Baik, ayo dikumpulkan. Gak apa-apa, kumpulkan saja. Baik. Yang berdiri itu masih berdiri. Karena kita sudah banyak menulis. Nah, sekarang angkat tangan kalian, gerakkan. Oke. Di sini sendi-sendi kita lemaskan ya, biar tidak kabur. Gitu juga dengan bagian tangan kalian yang kayak burung. Baik, cukup. Duduk. Oke, peralatan alat-alatnya ditaruh dulu di tengah meja. Oke. Dari yang sudah kita pelajari dari tadi, adakah yang mau bertanya?
Apa ada yang bertanya? Ya, Nino. Kenapa ada yang bisa angkat berat dan tidak bisa angkat berat? Oke, bagus. Baik, kenapa ada yang bisa angkat berat dan tidak bisa angkat berat? Yang pertama, karena ototnya selalu dilatih. Kalian pernah lihat orang yang binaraga? Ototnya bagaimana bentuknya? Besar. Karena apa? Setiap hari dia melakukan angkat beban yang menyebabkan ototnya pun bisa membesar. Berbeda dengan kita yang kadang mau angkat beban saja susah ya, berat, karena kita tidak pernah melatih otot kita. Nah, contoh, ada di sini yang suka main sepak bola. Oke, Imam ya. Sekarang Imam larinya berapa menit? Nah, tapi lihat atlet yang pernah kita lihat di GOR ya, di gedung olahraga, dia bisa berlari sampai lebih dari 1 jam. Kenapa bisa? Karena ototnya sudah dilatih. Begitu juga dengan kita. Kalau kita membiasakan diri untuk berlari atau berjalan, otomatis kita juga otot kita akan terlatih. Nah, untuk itu kenapa ada yang bisa angkat berat? Karena dia sudah melatih ototnya setiap hari. Nah, kalau kita mau membuat otot kita besar, kita harus berlatih. Nah, tadi kan kalian sudah membuat peraga. Bagaimana perasaan kalian ketika kalian membuat sebuah alat peraga? Oke. Ada tantangannya tidak? Ya, apa tantangannya? Susah. Oke, ya, karena butuh apa yang dibutuhkan ini? Tenaga, konsentrasi, dan iya, kalau tidak kerjasama, tidak bisa kalian mengerjakan ini dengan tepat waktu. Kalau kalian buat sendiri, contoh ya, kalau saya buat sendiri, ini bisa sampai 50 menit atau 1 jam. Tetapi bagaimana kalau bersama-sama? Lebih ringan, lebih cepat. Baik, coba kita simpulkan sekarang. Yang pertama yang kita pelajari adalah rangka. Rangka adalah sekumpulan apa tadi? Sekumpulan tulang. Kalau otot yang dapat menggerakkan tulang atau rangka. Sedangkan sendi ya, yang menghubungkan tulang-tulang dan yang bisa membuat tulang-tulang kita bergerak dengan arah yang lain. Ya, seperti itu ya, begini. Kalau tanpa sendi, aku kita. Pernah tidak kalian bayangkan kalau ini tidak ada sendi di kaki kita, bagaimana cara kita jalan? Seperti ini. Ya, jadi kita bisa berjalan seperti biasa karena adanya sendi. Oke. Baik. Agar lebih berkahnya kita belajar, kita berdoa lagi. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sekian dari Pak Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Tapi sebelum itu, Pak Guru mau lihat semangat kalian. Selamat pagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang mana jawabannya?